Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Hasim, NIM 1230004, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saat ini saya untuk memenuhi tugas syarat sebagaimana UAS yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Nur Hamidah AH MPDI ya, dan teman-teman sekalian dari Prodi PGMI yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya sedikit akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang yaitu mulai dari status pendidikannya adalah SD dan MI, mata kuliahnya yaitu Al-Quran Hadis, itu mulai dari kelas 4 ya, tentang materi pokoknya yaitu membaca dan memahami kandungan surah Al-Fatihah. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Nah, seperti itu. Kompetensi inti, kita masuk pada kompetensi inti atau KI. Nah, ini ada 4 aspek ya, yaitu 1. Materi untuk menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatannya. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas dan logis. Ini untuk kompetensi KI-nya. Lalu B yaitu kompetensi dasarnya atau KD. Ini ada juga 4 aspek. Oke, yang 1 yaitu meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan sikap hormat terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. 3. Memahami bacaan dan kandungan surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah Al-Fatihah dengan tartil dan makhorijah yang benar. Oke, ada C yaitu adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini yang sangat penting ya kan, yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan mampu 1. Membaca surah Al-Fatihah dengan benar dan lancar dan tartil. Oke. 2. Menjelaskan makna global surah Al-Fatihah secara sederhana. 3. Menunjukkan sikap hormat dan cinta terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lanjut pada materi pembelajaran. Nah, ini penting, ini ada 3 aspek yaitu 1. Teks Al-Fatihah, teks surah Al-Fatihah. 2. Makna dan kandungan surah Al-Fatihah. 3. Adab membaca surah Al-Quran. Nah, itu. Lalu metode pembelajarannya. Nah, ini cara kita untuk menyampaikannya yaitu 1. Yaitu ceramah interaktif. 2. Tanya jawab. 3. Demonstrasi. 4. Penguasaan. Nah, inilah yang perlu kita kuasai dalam segi metode pembelajarannya ya kan. Lalu ada media dan sumber belajarnya. Nah, ini tidak luput dari 1. Mushaf Al-Quran, papan tulis, audio murotal untuk mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran. Nah, lalu di sini juga ada sumber belajarnya yaitu buku Al-Quran Hadis kelas 4 MI. Kan? Karena ini terkait dengan kelas 4 MI atau SD, ini bisa kita gunakan buku modul ajarnya dari KKN maupun dinas terkait tentang buku ajar buku Al-Quran Hadis kelas 4
MI maupun kelas 4 SD. Nah, seperti itu. 2. Al-Quran dan terjemahannya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, kita butuhkan, yaitu Al-Quran dan terjemahannya, karena ini banyak kandungan-kandungannya. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran ini mulai kegiatan pendahuluan 10 menit. Nah, kita sebagai guru dalam waktu 10 menit ini menjelaskan menjalankan beberapa kegiatan, yaitu 1. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa. Ini sangat penting untuk ke rohaniyah dan untuk termasuk mempermudah dan memperlancar kegiatan pada pembelajaran ini. 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Nah, di sini guru sangat harus memperhatikan peserta didik atas kehadirannya, karena ketika ini kita juga harus melihat peserta didiknya hadir tidak. Nah, seperti itu. 2. Apresiasi tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan. Nah, inilah kita sebagai guru tidak hanya menuntut mereka, tapi juga harus memberikan apresiasi terhadap peserta didik kita dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan ini adalah menanamkan, di mana guru itu menanamkan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sebagaimana pedoman hidup. Lalu kegiatan inti yaitu 50 menit. Guru yaitu mulai 1, yaitu guru membaca surah Al-Fatihah dengan tartil, seperti bagaimana guru itu menjelaskan bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan baik. 2. Peserta didik menirukan bacaan secara bersama-sama. Dengan ini peserta didik bisa menirukan dari bacaan guru tersebut. Lalu guru menjelaskan makna surah Al-Fatihah secara sederhana, yaitu kita sebagai guru harus mempermudah dan mensederhanakan bacaan surah Al-Fatihah itu sendiri dan kandungannya, seperti itu. Oke. Lalu ada diskusi singkat mengenai kandungan surah Al-Fatihah. Nah, ini penting, ini untuk menghidupkan kelas ya. Lalu ada peserta didik membaca surah Al-Fatihah secara bergiliran, karena kemampuan anak itu masing-masing ya. Jadi kita harus selalu cermati kaitannya bacaannya, bagaimana segi dia memahaminya, seperti itu. Oke. Lalu kegiatan penutup 10 menit, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Ya, ini jadi ke dalam kesimpulan ini kita bersama-sama menyimpulkan bahwasanya pembelajaran Al-Quran itu memerlukan kesabaran, memerlukan berbagai macam hal yang sebagaimana itu perlu diteliti lebih dalam, lebih perinci lagi, seperti itu. Nah, lalu relaksasi singkat tentang pembelajaran Al-Quran yang diperoleh. Nah, kita menanyakan pada siswa-siswi bagaimana siswa-siswi itu menerima dan memahami dari kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini adalah pelajaran Al-Quran hadis. Seperti itu. Lalu pemberian tugas rumah untuk menghafal surah Al-Fatihah. Nah, disinilah kita memberikan tugas untuk lebih mengintensifikan, untuk lebih membiasakan pembacaan surah Al-Fatihah. Lalu doa penutup. Lalu dalam hal ini kita juga tidak hanya memberikan sebagai tugas doang, kita juga memberikan penilaian. 1 yaitu sikap, observasi sikap hormat dan kesungguhan belajar. 2 pengetahuan, cara jawab lisan tentang makna surah Al-Quran. 3 keterampilan, jadi yaitu praktek pembacaan surah Al-Fatihah dengan tartil.